Saudara, ada 3 kasus COVID-19 dari varian Delta Plus, begitu namanya, ditemukan di Indonesia. Berbeda dengan varian dominan yang ada, mutasi varian Delta Plus ternyata dianggap mampu meningkatkan transmisi penularan, lebih infeksius, dan berpotensi mengurangi respon antibodi. Sudah bergabung untuk membahas varian Delta Plus ini secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin Subandrio, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting, dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Kang Diki Budiman. Selamat pagi Kang Diki, selamat pagi Prof. Amin, selamat pagi Pak Alex, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Ya, terima kasih waktunya. Izinkan saya mewakili pemirsa Sapa Indonesia jadi pengen tahu lagi dalam beberapa hari ini. Rasanya kita baru terus saja mencari informasi sebagai warga masyarakat, oke, waspada terhadap varian Delta. Sekarang sudah ada varian Delta Plus lagi. Gampangnya, simpelnya, Prof. Amin, bagi kita ini, warga masyarakat, apakah memang harus lebih waspada terhadap varian Delta Plus? Apa saja yang masyarakat harus ketahui mengenai varian Delta Plus? Memang berbeda sekali nggak dengan varian Delta dengan Delta Plus ini, Prof. Amin? Ya, makasih Mas Bayu. Jadi varian Delta Plus ini intinya adalah varian Delta. Oh. Ya, jadi sifat-sifatnya ya seperti yang sudah kita bicarakan cukup lama tentang varian Delta ini. Memang dikhawatirkan kan ada 4 sifat itu ya. Satu dia lebih cepat menular, yang kedua dia mungkin sulit didiagnosis oleh PCR, yang ketiga mungkin menyebabkan gambaran klinis yang berbeda ya, baik itu morbiditasnya maupun mortalitasnya. Yang keempat mungkin dia bisa escape juga dari antibodi, baik antibodi penyintas maupun antibodi pasca vaksinasi. Tapi di Indonesia, alhamdulillah kasus-kasus yang terinfeksi oleh varian Delta ini tidak seperti yang digambarkan. Artinya tidak semua mereka yang terinfeksi varian Delta ini berat, banyak yang hanya ringan. Sebaliknya juga gitu, tidak semua yang berat itu adalah varian Delta. Itu satu. Nah, yang kedua yang terkait dengan varian Delta Plus ini disebut plus ini karena memang dia punya tambahan satu mutasi. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mutasinya adalah K417N, di mana satu asam amino itu lisin diganti dengan asparagin. Nah, perubahan itu tentu menyebabkan ada perubahan struktur dan perubahan fungsi dari virusnya. Tapi secara umum sifatnya masih sama dengan varian Delta, bahwa dia sekitar 40%, 40-50% lebih menular dari varian Alpha. Dengan Alpha sendiri lebih menular 70% dari varian Wuhan yang asli, yang tahun yang awal-awal sekali. Ya, kalau begitu, Prof, kenapa dari data yang kita kumpulkan ini ya, dan kemudian tadi kita sampaikan juga di paket pengantar, di Inggris dan India status Delta Plus ini dinaikkan dari varian of interest, bayangan saya ini di level yang di sini, agak di bawah, kemudian menjadi varian of concern, dinaikkan begitu statusnya. Itu kenapa, Prof? Sebetulnya varian Delta Plus itu sejak awal namanya juga varian Delta. Itu sudah masuk di varian of concern. Jadi nggak ada tuh kenaikan kelas tuh nggak ada sebetulnya. Oke, ya. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir, situasinya masih di dalam varian Delta yang selama ini kemarin penyebarannya begitu cepat. Kita melihat India termasuk di Indonesia. Hal ini adalah kecuali ada satu perubahan saja dari sisi proteinnya tadi begitu ya. Oke, Prof. Amin. Ya. Nah, Pak Alex pun begitu, Satgas COVID-19 ini dalam bayangan saya nih memang selalu juga harus mengikuti nih apa perkembangan mutasi begitu, terutama bekerja sama dengan peneliti-peneliti seperti Prof. Amin dan kawan-kawan, salah satunya di lembaga Eijkman begitu. Nah, kalau terjadi perubahan, informasi ada mutasi baru dari dunia dan juga di Indonesia begitu,
ini disampaikan ke Satgas dan apa yang kemudian dilakukan oleh Satgas begitu untuk kemudian mengantisipasi ini semua? Boleh tahu Pak Alex? Ya, pertama kita berterima kasih kepada mereka yang banyak bekerja di laboratorium dan banyak bekerja di bidang akademis di dalam melakukan penelitian-penelitian, termasuk juga mereka yang di epidemiologi lapangan. Ya. Jadi artinya epidemiologi lapangan ini mewakili sektor di hulu, dan kemudian mereka yang di laboratorium juga adalah yang mewakili sektor di hilir, dan semua ini harus bisa bekerja sama bahu-membahu dalam memperkuat strategi penanggulangan COVID-19. Karena ini tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi apa yang disampaikan update oleh Prof. ini merupakan satu dinamika yang terjadi di lapangan. Jadi seperti kita ketahui bahwa virus ini sejak dari daerah asalnya di Wuhan setahun yang lalu, ini memang terus bermutasi dan terus juga melakukan evolusi. Ada yang memang virulensinya semakin tinggi, ada yang semakin lemah. Tentu yang kita waspadai ini adalah virulensinya yang semakin tinggi dan semakin cepat menular, dan semakin cepat memungkinkan terjadinya infeksi, khususnya pneumonia. Oleh karena itu memang yang perlu diupdate oleh Satgas adalah pertama, bahwa strategi untuk melakukan pencegahan di level hulu secara berlapis itu harus terus berlangsung dan semakin tegas dan semakin ketat. Contohnya misalnya screening berlapis bagi pelaku perjalanan internasional, di mana sudah ada surat edaran dan sudah ada perubahan di dalam soal bahwa harus ada tes PCR di negara asal, kemudian di tes PCR lagi di Indonesia, dan kemudian karantina 8 kali 24 jam, dan kemudian kalau bergejala dan hasilnya positif, maka ini harus dirawat. Ini sudah ditegakkan dan sudah diatur di berbagai bandara internasional. Dan kemudian juga melakukan juga pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri. Dalam hal ini juga ada kartu vaksin, kemudian ada PCR, dan kemudian bagi mereka yang bergejala tidak boleh terbang, dan ini juga salah satu pembatasan yang diperbuat. Dan yang ketiga, dari semua screening yang berlapis tersebut, baik untuk perjalanan internasional dan perjalanan dalam negeri, tentunya dari pihak Balitbangkes bekerja sama dengan Laboratorium Center of Excellence yang lainnya akan melakukan secara acak untuk pemeriksaan genome whole sequencing untuk melihat pola mutasi yang ada. Mau tidak mau ini akan masuk ke Indonesia cepat atau lambat, tetapi persoalannya bagaimana kita bisa memperlambat mencegahnya. Dan yang kedua, kan sudah masuk nih Pak Alex, kan sudah masuk nih di Jambi ada 2 dan di Sulbar 1, tapi dikabarkan mereka itu udah sembuh begitu. Tapi ini kan harus kita waspadai mengenai penyebarannya, yang diduga ini akan lebih cepat lagi daripada varian Delta atau ya meningkat lah. Kalau Prof. Amin mengatakan ini pada prinsipnya adalah varian Delta begitu, toh tetap ini adalah varian yang begitu cepat menyebar gitu. Antisipasinya yang selama ini kita sudah lakukan lah ya, upayakan dalam PPKM level 4 di Jakarta, dan mungkin levelnya akan berbeda di setiap daerah. Ini saja yang harus didisiplinkan, begitu ya Pak Alex ya? Ya, jadi di samping itu juga dalam PPKM level 4 ataupun level 3, termasuk juga di PPKM skala mikro, maka kata kuncinya itu adalah kontak tracing. Jadi tim pelacakan kontak di tingkat desa, di tingkat kelurahan ini harus aktif dan harus dimaksimalkan. Kalau kita lihat dari dashboard, di jumlah sequence VOC, variant of concern itu tidak hanya di kota-kota besar saja. Kalau kita lihat di Jawa Barat itu ada di Sumedang, Kuningan, Indramayu, bahkan juga di luar Jawa Bali ada di berbagai kabupaten kota. Oleh karena itu memang salah satu yang menjadi mata telinga kita adalah tim pelacakan kontak itu tidak boleh turun. Dan ini harus melekat di PPKM yang ada di desa dan di kelurahan. Dan PPKM dan di desa kelurahan ini sekarang sedang diaktifkan, dan kontak tracing yang digital dan kontak tracing yang lapangan ini berpadu nanti untuk bisa mencegah dan kemudian mendeteksi dini mengenai peningkatan kasus ataupun infeksi yang ada di sektor hulu. Semua ini prosesnya harus di sektor hulu. Tetapi di sektor hilir juga kita harus waspada juga bagi mereka yang sakitnya memberat dan kemudian kasusnya semakin banyak, ini juga harus ada antisipasi.
Ya, tracing testing ini nih Pak Alex, kita yang menurut saya bahkan sejak PPKM darurat dan sekarang sudah PPKM model level begitu, kita agak lemah nih. Oke, Pak Alex selalu bilang di kelurahan apa segala macam. Di situ agak kurang jalannya itu. Pak Alex itu udah diperbaiki ya. Bahkan terakhir kami bicara dengan Pemprov Jawa Barat, mereka juga kekurangan bahan-bahan untuk segera melakukan meningkatkan testing dan tracing ini. Ini udah diperbaiki benar Pak Alex, karena di beberapa negara kan 3T ini salah satu kunci juga untuk menekan penyebaran sebenarnya. Pak Alex? Ya, jadi Satgas COVID-19 Nasional sudah melaksanakan program ini jauh hari. Ya. Bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret ini sudah dilaksanakan. Bahkan secara rata-rata rasio antara mereka terkonfirmasi dan kontak erat itu sempat 1:8. Dan waktu itu di 7 provinsi di Pulau Jawa dan 3 provinsi di luar Pulau dan Jawa. Kemudian ini karena sudah program melandai, maka program ini diserahkan kembali kepada Kementerian Kesehatan. Dan sekarang ini mengingat kasus sudah meningkat kembali, maka atas arahan Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Gani Warsito, seluruh pelacakan kontak yang berbasiskan digital ini akan diaktifkan oleh Satgas. Dan kemarin sudah meninjau ke Sleman dan kemudian ke Klaten, di mana Kasatgas langsung turun tangan ke desa-desa untuk mengaktifkan Satgas tracing yang ada di PPKM desa maupun di kelurahan. Walaupun mungkin ada kendala dalam masalah digital ataupun manual, tapi paling tidak ini sudah dimulai. Dan paling tidak ini sudah menimbulkan awareness di tingkat desa dan kelurahan bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang kontak erat, bagi mereka yang terkonfirmasi. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa terus diperbaiki dan terus meningkat 3T-nya. Kang Diki, Anda punya catatan-catatan termasuk di dalam paket pengantar tadi sebelum kita ngobrol, bagaimana 3T jadi penting, apakah langkah-langkah yang sudah disiapkan Pak Alex, ceritakan untuk Satgas COVID-19, untuk sebutlah kalau Prof. Amin, saya senang deh dengar Prof. Amin pagi ini karena ternyata ini masih masuk dalam varian Delta. Kita anggap aja lah Delta, walaupun ada Delta plus, Delta gitu kan ya Prof. Amin. Saya cukup tenang aja, saya pikir ini makin kenapa lagi gitu. Tapi ini virus kan pinter banget ya. Dicoba, dihadang di sini, dia lebih pinter lagi dari kita. Kira-kira gitu kan. Nah apa yang kemudian kita bisa lakukan sih Kang Diki untuk bisa nggak sih kita yang mendahului mereka gitu? Mereka terus kan yang mendahului kita dan kemudian kita yang sebutlah jadi harus gimana lagi ya gitu. Nah kita bisa membendung mereka nggak dengan apa begitu Kang Diki supaya kalau virus-virus ini bermutasi lebih hebat lagi, lebih cepat lagi penularannya, lebih apa lagi kita siap, Kang Diki? Ya, kesulitannya adalah bahwa ini kan pandemi ya. Iya. Kita mungkin satu negara bisa melakukan satu intervensi yang memadai, tapi ketika ada wilayah lain yang juga ternyata tidak memadai atau longgar, ya tetap akhirnya terjadi mutasi itu. Jadi ini kan dua faktor sebetulnya, faktor virus itu sendiri yang memang secara kodratinya dia bermutasi, dan ketika itu terjadi infeksi yang mudah terjadi ya pasti dia bermutasi. Bahkan data terakhir mengatakan bahwa memang setiap minggu tuh terdeteksi gitu adanya varian baru, tapi kan datang dan pergi sebetulnya. Nanti Pak Prof. Amin bisa menjawab. Nah kedua adalah masalahnya adalah perilaku manusia, Mas Bayu. Perilaku manusia ini yang sangat berkontribusi besar dalam terjadinya termudahnya terjadi mutasi ini atau replikasi karena terjadi infeksi yang mudah. Nah, inilah yang harus kita benar-benar sadari dan kita perkuat ya di faktor behavior atau perilaku ini, dan ya memakai masker, bahkan yang sederhana saja lah gitu. Sebetulnya memakai masker 2 lapis, betul, menjaga jarak, menjauhi kerumunan keramaian, itu hal yang sebetulnya standar sekali. Dan saat ini sekarang mulai WHO sendiri kan mulai mengingatkan ya bahwa jangan sampai strategi kita jangan berpikir wah ini strateginya dengan varian baru harus
ya sebetulnya standar gitu, standar tapi berkomitmen tinggi, konsisten dan berdisiplin ya, ada konsisten ini. Nah ini yang juga harus dilakukan setara merata di semua wilayah, nggak bisa misalnya satu daerah saja atau ini kan ini sebetulnya karena sudah menyebar ya tentu menuntut semua daerah ini melakukan hal yang sama. Nah ini yang harus disadari oleh semua pihak. Jadi tidaklah ada satu strategi yang mahal yang khusus gitu ya sebetulnya. Tapi hal-hal yang sederhana ini yang harus kita sadari bahwa bukan hanya mengendalikan varian yang ada saat ini saja, tapi juga mencegah adanya varian yang muncul. Oke, terbayang Kang Diki. Jadi hal-hal sederhana saja. Sebelum jeda, saya ingin kembali ke Prof. Amin karena tadi di penjelasan Prof. Amin ada yang menarik bahwa varian Delta yang disebut plus ditemukan ini karena ada perubahan satu hal saja maka kemudian dibedakanlah dikasih plus begitu. Pun begitu dia katanya mampu escape atau melarikan diri dari sesuatu yang sifatnya antibody, baik antibody karena survivor dari COVID dan kemudian dia punya antibody terhadap COVID ataupun vaksinasi. Kan itu upaya kita untuk membuat antibody agar kita kalau terpapar COVID-19 bisa dicegah untuk tidak parah begitu. Nah Prof. Amin, kenapa bisa begitu tuh dia? Bagaimana dia bisa sepintar itu virus itu sehingga dia bisa, sementara kan kita sedang terus mengencarkan vaksinasi. Ini bukan berarti kemudian vaksinasi jadi percuma kan Prof. Amin? Ya, kalau kita belajar dari pengalaman influenza ya, virus influenza. Ya, flu biasa yang kita kenal lah begitu ya. Yang kita sebut sebagai seasonal flu ya, flu musiman. Itu yang utamanya menjadi problem di negara-negara dingin. Itu kita sudah rutin menerima vaksin ya, mungkin setiap tahun harus divaksinasi. Tetapi jenis vaksinnya itu secara berkala 2 atau 3 tahun sekali harus diganti, disesuaikan dengan virus yang bersirkulasi. Jadi vaksinasinya ditingkatkan apanya gitu ya? Diubah. Jadi virus itu memang punya sistem ya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi misalnya ini contoh saja, virus influenza itu tahun ini dia bajunya loreng-loreng misalnya. Kemudian setelah 1-2 tahun dia mengalami antigenic shift atau antigenic drift, jadi perubahan antigen, sehingga bajunya itu ganti kotak-kotak. Nah, antibodi yang tadinya ditujukan kepada baju yang loreng-loreng itu, yang garis-garis, tidak lagi kenal dengan baju yang kotak-kotak. Ya, jadi bisa escape. Nah, ini sama serupa dengan yang di COVID-19 ini dikhawatirkan nanti kalau terjadi perubahan antigenik yang signifikan, ya itu perubahan antigen itu kan karena mutasi. Nah, antibodi yang sudah dibentuk untuk virus yang sebelumnya tidak lagi mengenali virus yang baru. Mungkin masih mengenali tetapi tidak sebaik sebelumnya. Nah, kalau memang itu sudah dianggap begitu signifikannya dan virus itu sudah mendominasi satu wilayah, maka mungkin saja kita harus menyesuaikan vaksin yang ada. Tetapi saat ini vaksin-vaksin yang sudah tersedia, sekalipun ada penurunan efikasi sekitar 10-20%, tetapi efikasinya masih di atas 50%. Ya, jadi pedomannya WHO selama vaksin itu punya efikasi lebih dari 50%, masih bisa dipergunakan. Ya, baik Prof. Amin, terima kasih. Kita makin tenang bahwa kalau kemudian sebagai warga kita mengikuti informasi mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia, kemudian ada apalagi nih varian Delta Plus. Pagi ini mudah-mudahan masyarakat pelan tapi pasti mengetahui bahwa ini adalah varian Delta yang selama ini sudah memberikan, kita tahunya adalah ini varian Delta yang lebih cepat menular, kira-kira masih di seputar itu. Tapi kita jadi tahu bahwa setiap saat virus-virus ini
Bahkan virus influenza yang biasa pun terus bermutasi. Virus COVID juga demikian. Nah, informasi ini penting bagi kita semua untuk terus menjaga, Kang Diki tadi bilang, masker ya harus tetap, jaga jarak, hindari kerumunan. Simple things, hal-hal sederhana yang harus jadi kebiasaan bagi kita di tengah pandemi kali ini. Saya jeda dulu, nanti 3 tamu saya ini akan lebih menjelaskan lagi berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan apalagi bahwa virus Delta Plus ini akan berkembang seperti apa. Saya juga akan tanyakan ke Prof. Amin perkembangan-perkembangan mutasi virus ini. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.